Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita sampai kepada Kejadian pasal 18 dan kita sudah melihat banyak sekali peristiwa, cerita, kisah tentang Abraham, bapa leluhur kita. Dan dalam Kejadian pasal 18 ayat yang pertama, Tuhan datang kepada Abraham di sebuah pohon tarbantin di Mamre. Dan pada saat itu dia menceritakan, Tuhan memberitahukan tentang bahwa tahun depan Abraham akan punya anak. Jadi dalam kisah-kisah sebelumnya Tuhan tidak menceritakan waktunya, tapi kali ini Tuhan mengatakan soal waktu kapan realisasi dari janji itu. Kita tidak akan melihat itu, tapi kita akan melihat bagian setelah itu, yaitu ketika Abraham menyampaikan doa syafaat kepada Tuhan. Syafaat itu artinya perantara. Jadi kita memposisikan diri kita seperti orang lain, sebagaimana orang lain, dan kita mendoakan orang itu. Jadi kalau misalnya ada seseorang punya persoalan dan kita memposisikan diri kita seperti orang itu dan sampai kepada Tuhan, Tuhan, temanku punya persoalan, Tuhan tolong dia. Jadi bukan buat diri kita sendiri. Itu doa syafaat Abraham soal Sodom dan Gomora. Nah, bicara mengenai kita berdoa kepada Tuhan, karena tidak mungkin kalau seseorang punya hubungan pribadi. Jadi Abraham dipanggil oleh Tuhan dan dia mengatakan, Abraham, engkau adalah umatku dan aku adalah Allahmu. Kalau sudah seperti itu, pasti ada interaksi antara kita sama Tuhan. Tidak mungkin tidak ada. Mengerti maksud saya? Kalau saudara punya teman, saudara punya istri, punya suami, sudah menikah, masuk ke dalam pernikahan, di rumah nggak mungkin nggak ngomong-ngomongan. Harus ngomong-ngomongan. Karena ada hubungan pribadi. Demikian pula kita dengan Tuhan. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita punya hubungan pribadi, maka kita ngomong sama Tuhan. Tuhan ngomong sama kita. Bukan satu arah. Doa itu tidak satu arah. Doa itu dua arah. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama kita. Pernah nggak ngerasain itu? Waktu saudara berdoa, berdiam diri di hadapan Tuhan, sudah ngomong, sudah berdoa ini kepada Tuhan, lalu diam. Tidak memikirkan apapun, hanya diam saja. Tidak mengatakan apapun, berdiam diri di hadapan Tuhan dan siap mendengar suara Tuhan. Harusnya seperti itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, kali ini kita akan melihat doa Abraham tentang Sodom dan Gomora. Saudara sudah tahu itu tentang Sodom dan Gomora. Ini cukup panjang. Saya tidak akan mengajak saudara untuk membacanya. Nanti saudara baca. Nanti ketika khotbah ini selesai, nanti akan diberikan kepada saudara link ibadahnya. Kemudian ada slide-nya. Nanti akan diberikan kepada saudara ketika di dalam link ibadah itu. Nah, kita punya hak istimewa untuk bicara sama Tuhan. Kita punya hak istimewa untuk bicara sama Tuhan. Saudara bayangkan orang Israel ketika mau ngomong sama Tuhan dan pengen tahu suara Tuhan, dia akan cari nabi. Nabi, adakah firman Tuhan hari ini? Dan ketika dia ingin menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, dia bicara kepada imam. Imam, tolong sampaikan kepada Tuhan. Jadi imam itu sebagai perantara. Dia berdoa syafaat untuk kepada Tuhan. Tapi kita sendiri bisa langsung ngomong sama Tuhan. Benar ya? Kita sudah sepakat itu bahwa kita semua tidak perlu pakai perantara. Kita bisa langsung bicara sama Tuhan, tidak perlu pakai liturgi. Liturginya apa? Ya mesti begini dulu, mesti begitu dulu, lalu pakai gerakan-gerakan tertentu. Kita nggak perlu. Emang Tuhan kayak gitu? Enggak, tidak perlu. Enggak seperti buka komputer harus pencet ini, masukin password. Tidak perlu. Langsung ngomong. Tuhan bisa berinteraksi dengan kita kapan saja.
dan dimanapun. Nah, namun keistimewaan itu sering disalahgunakan. Sering disalahgunakan. Contohnya gini, menurut saudara, apa itu doa? Apa itu doa? Hah? Ya kenapa? Apa gunanya doa? Apa fungsi doa? Jangan salah, jangan takut salah gitu ya, nggak apa-apa. Apa fungsi doa? Iyalah Pak, kalau saya tidak berdoa saya nggak kuat Pak. Gitu kan? Iyalah Pak, kita kan punya Tuhan, kita perlu mohon sesuatu karena kita nggak bisa menghandle persoalan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Nah, jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan doa kita pikir kita butuh Tuhan dan kita ngomong sama Tuhan. Selalu seperti itu konsep kita tentang doa. Padahal tidak seperti itu. Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan, entah kita mohon atau tidak. Benar nggak? Halo? Kita mohon atau tidak? Jadi saudara, kalau tidak ada perlu apa-apa, maksudnya tidak meminta sesuatu, tidak minta ini, tidak punya keinginan, tinggal ngomong, Tuhan apa kabar? Baik pasti ya. Tuhan, aku ingin ngomong, bicara. Anak kita datang kepada kita bukan karena minta sesuatu, bukan, pengen ngomong aja, pengen ada komunikasi sama kita. Doa itu kayak gitu, saudara. Jelek bener kamu kalau mau sesuatu baru datang. Benar nggak? Pak, aku ke rumah ya. Ini pasti minta duit. Ini pasti minta duit. Kalau nggak minta duit, pasti nggak datang. Kamu tegur papa kalau kamu minta sesuatu. Kalau anak kita kayak gitu, kurang ajar nggak? Kalau anak kita gitu, kurang ajar nggak? Kurang ajar. Kurang ajar kan? Jadi, kalau kita kayak gitu ke Tuhan, kita kurang ajar nggak? Jadi bisa saja ngomong, Tuhan hari ini di kantor banyak persoalan. Hari ini terima kasih ada omsetnya naik. Cuma ngomong gitu doang. Bisa nggak? Ya bisa. Jangan kurang ajar sama Tuhan. Kalau perlu baru datang. Gitu ya. Jadi manfaat doa itu adalah sesuatu yang kita bisa ngobrol sama Tuhan, Tuhan ngobrol sama kita. Bukan satu arah, dua arah. Seperti saudara mengangkat telepon, saudara bunyi telepon, saudara nggak ngomong sendiri, saudara berharap di ujung sana juga ngomong kepada saudara. Ya kan? Kalau saudara chat kepada seseorang pakai WhatsApp, read only. Baca doang. Gitu kan? Kita ingin supaya Tuhan ngomong kepada kita. Jadi sebagian besar orang Kristen menggunakan doa sebagai alat untuk dapat sesuatu dari Tuhan. Supaya kita menerima sesuatu, supaya Tuhan mengabulkan permohonan doa kita, itu keliru. Saudara bisa tanya kepada Tuhan, Tuhan mau apa buat aku? Pernah nggak tanya begitu? Tuhan, Engkau mau aku melakukan apapun. Nah, kalau kita lihat tentang Abraham ini, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 18 ini, ada 3 orang datang kepada Abraham di bawah pohon terbantin di Mamre. Saya tuh cek ya, pohon itu kayak apa gitu ya. Mungkin pohon terbantin itu nggak ngerti lah pohon apa. Pokoknya saya cek pohon terbantin itu teduh sekali. Lebar sekali daunnya, lebat sekali, dan kalau kita siang-siang duduk di situ, dan itu teduh sekali. 3 orang datang kepada Tuhan. Kalau saudara lihat dalam ayat 1, Kejadian pasal 18 ayat 1, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbantin di Mamre. Waktu Abraham mengangkat mukanya, dia melihat ada 3 orang. Tapi ayat 1 mengatakan ketika Tuhan menampakkan diri. Artinya dari ketiga itu ada Tuhan.
Dan kalau saudara melihat ketika Tuhan bicara sama Abraham, lalu 2 orang pergi ke Sodom dan Gomora. Jadi dari 3 itu, ada 1 pribadi Tuhan datang kepada Abraham. Dia samperin Abraham. Tuhan samperin Abraham. Jadi kalau kita melihat gini, itu adalah doa. Jadi waktu mereka bercakap-cakap, seperti ketika mereka melihat ke Sodom dan Gomora, ngobrol. Coba lihat itu Sodom. Ngobrol. Jadi seperti itu. Jadi ini makanya disebut sebagai doa Abraham. Doa Abraham. Kalau saudara baca ini, pasti saudara waktu doa syafaat Abraham untuk Sodom itu, saudara melihat Abraham mengatakan, Tuhan, bagaimana kalau ada 50 orang benar, apakah kota itu akan dihancurkan? Bagaimana kalau 45? Seolah-olah dia mendesak Tuhan, mendesak Tuhan, mendesak Tuhan. Kita belajar dari situ bahwa Tuhan bisa didesak, padahal tidak. Bagaimana kalau begini Tuhan? Bagaimana kalau gini? Doa tidak seperti itu. Mereka sedang bercakap-cakap dan tidak mendesak Tuhan. Doa yang begitu panjang bukan untuk mendesak Tuhan. Pak Pendeta, kalau bukankah kita tidak boleh berhenti berdoa? Benar. Tujuannya bukan kalau sering kita berdoa Tuhan mengabulkan permohonan kita. Konsep itu harus hilang. Memang doa tidak boleh berhenti. Tapi kita harus benar-benar memiliki mindset doa yang benar. Tuhan kita terlalu besar untuk kita perlakukan seperti jongos. Saudara punya pembantu di rumah, buatin minum, buatin kopi, semua dia bisa lakukan. Tuhan nggak kayak gitu, saudara. Dia lebih besar dari kita. Kita tidak bisa memerintah Tuhan untuk mengabulkan, mendesak Tuhan untuk mengabulkan permohonan kita. Lihat ayat yang ke-17 dalam Kejadian pasal 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku... Jadi gini saudara, ini ada 3 orang. 2 orang sudah pergi ke Sodom, ya. 1 orang bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan ngomong gini, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Jadi dia ngomong sama Abraham, aku punya rencana, aku sembunyikan tidak itu dari Abraham. Itu kalau kita lihat, itu sebenarnya kalimat retoris. Tuhan tidak pernah menyembunyikan rencananya kepada umatnya. Tuhan tidak pernah menyembunyikan apa yang dia kehendaki kepada Abraham, karena mereka begitu dekat. Jadi Tuhan yang memulai percakapan itu. Kalau dia tidak memulai percakapan itu, tidak ada doa tentang Sodom dan Gomora. Jadi dia kasih tahu kepada Abraham, aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Jadi dia ngomong begini, aku sudah mendengar kisah tentang Sodom dan Gomora, dan betapa banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Dia ngomong kepada Abraham, dan Abraham mengerti maksud Tuhan, bahwa Tuhan akan menghakimi Sodom dan Gomora. Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Lihat ini, semuanya bermula dari Tuhan, bukan dari Abraham. Setiap doa itu bermula dari Tuhan, bukan dari Abraham. Dan setiap rencana-rencana itu dikemukakan Tuhan kepada Abraham. Ini rencanaku loh, Abraham. Dan Abraham mengerti, melihat rencana itu, dan dia mulai berdoa tentang rencana Tuhan itu. Gini saudara, kalau saudara berdoa dan saudara mengatakan doa yang dijawab itu kalau beriman, apa yang disebut dengan iman? Apa yang disebut dengan iman? Pak, iman itu kalau saya berdoa yakin dijawab oleh Tuhan, itu pasti dikabulkan. Nah, semua orang bisa yakin kok. Tapi dikabulkan nggak? Belum tentu.
Lalu gimana? Sudah, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka doamu akan dijawab oleh Tuhan. Iman itu adalah ketika Tuhan menyatakan rencananya dan kita berdoa sesuai dengan rencana Tuhan, maka dikabulkan klop apa yang Tuhan mau dengan yang kita mau. Itu iman. Kalau Tuhan nggak mau, nggak bisa, saudara. Jadi jangan ngomong bahwa kalau saya beriman, semua orang juga bisa kok beriman. Saya yakin Tuhan bisa jawab. Tapi apakah doamu sesuai dengan rencana Tuhan? Tuhan, aku berdoa, tahun depan aku kaya raya. Yakin aku bisa dijawab oleh Tuhan. Aku bisa beli pulau itu. Yakin, tapi dikasih nggak? Belum tentu. Apakah Tuhan mau atau tidak? Jadi, kalau berdoa, mulailah dari rencana Tuhan, bukan dari rencana kita. Bukan dari rencana kita. 1 Yohanes 5:14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bukan kehendak kita. Mengerti? Jangan paksa Tuhan. Memang kita siapa? Ya, jangan paksa Tuhan. Jadi doa orang benar selalu dimulai dengan mengetahui setiap rencana Allah. Harus di situ. Waktu saudara berdoa, pasti saudara, ini maunya Tuhan atau enggak ya? Tuhan, aku mau ini. Dan saudara pasti cross check terhadap setiap rencana Tuhan. 1 Yohanes 5:14 mengatakan kalau Tuhan mengabulkan doa itu kalau doa kita sesuai dengan maunya Tuhan. Tuhan nggak mau, ya nggak bisa. Ya, Tuhan menyampaikan itu. Jadi mereka punya hubungan yang erat. Allah menyampaikan rencananya kepada Abraham. Allah tidak pernah merahasiakan kehendaknya kepada kita. Saudara sendiri nggak cari kehendak Tuhan. Saudara nggak cari rencana Tuhan, maka saudara tidak bisa berdoa. Kenapa yang didoakan adalah kehendak kita sendiri. Cari Tuhan mau apa. Kami baru ngobrol tadi di belakang. Pak pendeta, pastor, ini mau jadi pendeta katanya. Ya bagus. Saya bilang, bagus. Saya bilang cerita, saya dulu nggak mau jadi pendeta. Tapi setiap kali saya berdoa supaya usaha saya lancar, bisnis saya lancar, Tuhan ngomong, aku mau kamu jadi pendeta. Jadi doa saya nggak dijawab oleh Tuhan karena tidak sesuai. Tuhan mau saya jadi pendeta, tapi saya minta Tuhan berkati bisnis saya. Nggak klop itu. Jadi tiap malam saya dengar berdoa supaya Tuhan berkati usaha saya. Tuhan bilang, kapan kamu khotbah? Tiap kali saya doakan supaya berkati anak-anak saya dan semua. Terus tanya Tuhan, kapan kamu khotbah? Kapan kamu menyerahkan hidupmu? Kita tahu rencana Tuhan, nggak mungkin nggak tahu. Kalau saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia pasti tahu. Kalau saudara pasti tahu. Yohanes 15:15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar kepada Bapa. Benar nggak? Kamu bukan hamba lagi, bukan budak lagi, karena kamu punya relasi bersama dengan Tuhan, dan Tuhan tahu kalau kamu adalah anakku, kamu tahu apa yang harus dikehendaki oleh Bapa. Cari nggak itu? Tuhan mau apa? Jadi doa adalah kita tahu rencana Tuhan. Sama kita jawab. Kalau cuma iman doang, semua orang bisa beriman. Apa kurang imannya Rasul Paulus? Ketika dia punya duri dalam daging, dan dia berdoa kepada Tuhan,
Tuhan, cabutlah duri itu. Dia percaya Tuhan bisa cabut itu duri. Tapi dia tidak. Tuhan tidak mengatakan, cukup kasih karuniaku kepadamu. Cukup kasih, nanti kita akan lihat lagi. Cukup kasih, Paulus itu beriman. Tapi Tuhan tidak jawab. Karena permintaannya tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, jadi saudara pikir ya, kalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, pikirlah bahwa belum tentu Tuhan mau itu. Ada sesuatu yang lain yang Tuhan mau, yang memuliakan namanya. Setiap kali doa itu dijawab, dia dimuliakan. Dia dimuliakan. Satu kali, Lazarus ya, sakit keras, dan Maria kirim pesan kepada Yesus untuk datang supaya bisa disembuhkan. Yesus datang nggak? Yesus tidak jawab itu doanya. Yesus tidak jawab apa yang menjadi keinginan. Nanti diam-diam Yesus. Tetapi yang menjadi persoalan adalah Tuhan kok nggak jawab doa kita? Tapi setelah Lazarus mati 4 hari dalam kubur, lalu Tuhan mengatakan, Lazarus bangkitlah. Dan seketika Lazarus bangkit, Tuhan dimuliakan. Jadi carilah sesuatu, saudara, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Apa Tuhan mau? Tuhan mau apa? Lalu mulailah kita berdoa. Bukan dari kita dulu. Yang menyampaikan proposal itu Tuhan, bukan kita. Ada cerita ini, seorang anak kecil ketemu dengan rokok. Dia rokok masih bagus ini. Dan dia pergi ke tempat yang sempit, dia yang tersembunyi, dan dia merokok dia. Tersembunyi dari bapaknya. Terus tiba-tiba bapaknya jalan di taman itu dan ketemu dengan dia langsung sembunyikan itu rokok di belakang. Lalu dia ngomong sama bapaknya, "Pak, nanti sore aku bisa nggak main ke sini?" Bapaknya bilang begini, "Kamu menyampaikan petisi, tapi kamu menyembunyikan sesuatu." Mengerti maksud saya? Kamu menyampaikan petisi permohonan kepada papamu, tapi kamu menyembunyikan sesuatu. Bongkar itu dulu. Karena apa yang kita minta, Tuhan nggak mau. Tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Cross check apa yang Tuhan mau. Lalu bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Sebenarnya kita tahu, saudara. Saudara ngerti apa yang baik. Kita saja yang nggak mau taat. Cross check lah hidupmu. Sudah sesuai belum dengan apa yang Tuhan mau? Cross check. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan? Ayat 18. Bukankah sesungguhnya, Tuhan bilang ini, Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapatkan berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran, keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudara, harus dipilih oleh Tuhan. Makanya orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan tidak akan dijawab doanya, tidak akan mengerti apa maunya Tuhan. Lalu disebutkan di situ, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Saudara sudah tahu rencana Tuhan, saudara sampaikan itu kepada orang lain. Lihat cara hidup Abraham. Dia berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia dipilih oleh Tuhan, dia berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Dia tularkan itu kepada anak-anaknya, dia tularkan kepada orang lain. Kita kayak gitu nggak kira-kira? Kita seperti itu nggak? Kalau saudara seperti itu, maka saudara hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi banyak orang Kristen, aku anak Tuhan, aku dipilih oleh Tuhan. Tuhan pasti akan jawab doaku. Tapi hidupmu, coba cross check apakah hidupmu sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
hidup tak bercela, hidup tak bercacat. Sudah tahu apa yang Tuhan mau, tapi tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bagaimana saudara tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu? Sebenarnya saudara sudah tahu sebenarnya apa yang baik, apa yang benar. Saudara sudah tahu, tapi tidak hidup dengan seperti itu, maka saudara tidak akan dijawab doamu. Apapun, seperti orang tadi, kamu minta sesuatu kepada papamu, tapi kesalahanmu kamu sembunyikan, kamu tidak akui. Gimana aku bisa jawab doamu? Mengerti? Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Coba perhatikan doa Abraham. Menurut saudara, kenapa dia sampai tawar-menawar kepada Tuhan? Abraham datang, ayat 23, mendekat dan berkata, apakah engkau melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuni yang karena ke-50 orang benar di dalamnya? Dia seperti tawar-menawar kepada Tuhan. Kita kayak gitu nggak? Nawar-nawar Tuhan. Ada membuat ilustrasi. Doa Abraham ini seperti kita ke pasar, kita mau beli sesuatu, kita tawar-menawar kepada pedagang. Tapi begini saudara, waktu kita beli sesuatu di pasar, katakanlah kita beli daging. Kita tawar-menawar sama pedagang daging itu. Dan klop harganya, oke, turun segini, nah kita cocok harganya. Kita kasih dia uang, tapi dia kasih kita daging. Sama Tuhan, waktu Tuhan kabulkan doa kita, apa tawaran kita kepada Tuhan? Ayo, Tuhan tolong ini ya. Kita nggak nawar apapun, kita tidak memberikan sesuatu kepada Tuhan. Kita hanya meminta belas kasihan Tuhan. Abraham tidak sedang tawar-menawar dengan Tuhan. Dia tidak sedang tawar-menawar. Abraham tidak khawatir juga tentang Lot. Kita berpikir ini ada Lot dalam Sodom dan Gomora. Coba cek ayat-ayat itu. Ada nggak dia ngomong, Tuhan, tolong selamatkan Lot. Ada situ? Nggak ada. Dia tidak mendoakan Lot, dia tidak mendoakan keluarga Lot, tapi dia khawatir tentang Sodom dan Gomora. Tuhan, kalau ada 50 orang benar di 2 kota itu, masa semuanya harus hancur? Itu dia pikirkan. Masa di dalam ini ada orang benar 1, masa semuanya harus menderita? Jadi dia punya belas kasihan terhadap Sodom dan Gomora. Jadi dia pengen supaya semua Sodom diberi kesempatan. Dia tahu Sodom itu dan Gomora itu jahat. Nggak mungkin dia nggak tahu. Dia tahu, tapi dia pengen, berilah kesempatan lagi kepada Sodom dan Gomora supaya mereka bertobat. Dia tidak berdoa supaya Lot diselamatkan. Dia berdoa untuk orang jahat itu, supaya diberi kesempatan untuk diselamatkan. Coba lihat doa Abraham. Dia tidak ada urusannya dengan 2 kota ini. 2 kota itu hancur bagi dia, nggak ada masalah. Kalau dia melihat 2 kota itu hancur, nggak ada masalah bagi Abraham. Aku tetap hidup kok. Tapi dia peduli terhadap kota itu. Inilah beda doa orang benar dan orang tidak benar. Doa orang tidak benar, jahat, hancurkan Tuhan. Benar nggak? Kalau orang benar, dia jahat, dia berdosa, aku doakan dia supaya dia diberkati. Begitu kan firman Tuhan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi. Berat, saudara. Nggak ada hubungannya dengan Sodom dan Gomora. Coba pikirkan orang-orang yang menyakiti saudara. Apakah saudara berdoa buat dia? Orang jahat kepada saudara-saudara, berdoa apakah dia diberkati? Tuhan tolong berkati dia.
Dia bersalah, Tuhan ampuni dia. Atau kita ngomong, Tuhan kutuklah dia. Ini bedanya orang jahat sama orang benar. Kalau saudara orang benar, Tuhan berkati, kan sesuai dengan firman Tuhan, benar gak? Sesuai dengan firman Tuhan. Apa? Bagi Tuhan, Niniwe itu layak dihancurkan. Tapi Tuhan mengasihi Niniwe. Betapa sakit hatinya Tuhan ketika Niniwe tidak tahu membedakan kiri dan kanan. Betapa sakit hatinya Tuhan sehingga dia memberikan contoh tentang Hosea yang menikahi Gomer, tapi Gomer terus menerus melakukan perzinahan, tapi tetap diampuni. Betapa sakitnya hatinya Tuhan, tapi Tuhan tetap memberikan kesempatan. Doain. Coba pikirkan tempat kita, Indonesia, Bintaro. Saudara tinggal di lingkungan yang menurut saudara ini nggak benar ini. Ini nggak benar. Orang-orang ini jahat menurut saudara. Lebih baik Tuhan itu hancurkan semua pikiran kita. Tapi apakah kita mendoakan orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, tidak tahu kiri dan kanan, tidak tahu tentang keselamatan? Apakah saudara mendoakan keselamatan mereka? Bukan kebetulan saudara tinggal di Indonesia. Saudara minoritas. Tujuannya supaya saudara melihat ada ketidakadilan dan saudara mendoakan mereka. Saudara ketemu dengan orang-orang di sekitar saudara dan dia jahat, doakan supaya mereka pun mendapatkan keselamatan. Doakan negara ini, doakan kota ini, doakan bangsa ini. Doakan kalau ada ketidakadilan, saudara doakan. Doakan kalau ada penolakan terhadap juru selamat, saudara doakan supaya mereka terima juru selamat. Orang benar akan mendoakan keselamatan dan berkat bagi orang lain, sekalipun dia berbuat jahat kepada kita. Apa hubungannya Abraham sama Sodom? Nggak ada hubungan. Hancur-hancurlah sana. Tapi dia peduli. Tuhan, jangan hancurkan kota itu. Kalau ada 50 orang saja Tuhan. Kalau ada 10 orang saja Tuhan, jangan hancurkan kota Sodom dan Gomora. Kalau saudara menganggap COVID-19 sebagai hukuman dari Tuhan bagi dunia, siapa yang kena dampak COVID-19? Kita orang Kristen kena nggak? Kena. Mungkin saudara nggak sakit, tapi bisnis saudara kena. Bisa saja apa yang dilakukan oleh Tuhan menghukum sesuatu, kita juga bisa kena dampaknya. Harus mengerti itu. Doa orang benar akan mendoakan keselamatan dan berkat bagi orang lain. Kita teruskan. Kejadian 18 ayat 3. Lalu pergilah Tuhan. Setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempatnya. Cuma ayat pendek saja, sudah ngomong-ngomong begitu, Tuhan pergi. Dan tidak ada jawaban dari Tuhan. Baiklah, Sodom dan Gomora tidak akan aku hancurkan. Tidak ada jawaban dari Tuhan. Tidak ada. Tuhan tidak mengabulkan doa Abraham. Karena kita lihat ayat-ayat berikutnya, Sodom dan Gomora tetap dihancurkan. Doa panjangnya doa Abraham tidak berpengaruh. Dan tetap pada rencana Tuhan, Sodom dan Gomora harus hancur. Sekalipun kita orang benar, belum tentu doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak setiap doa dikabulkan. Harus sesuai dengan rencana Tuhan. Pada waktu dia berdoa tentang Sodom dan Gomora, apa yang hendak dicapai oleh Abraham? Dia coba mengubah Tuhan. Siapa tahu Tuhan berubah sikap. Tapi kali ini, bukan Tuhan yang berubah, tapi Abraham
yang berubah. Doa kita seharusnya bukan mengubah Tuhan, tapi mengubah kita terhadap Tuhan. Kita berdoa bukan supaya Tuhan berubah pikiran. Kita berdoa supaya kita yang berubah, bukan Tuhan. Jadi ini rencana Tuhan, ini kehendak Tuhan. Lalu kita berdoa kepada Tuhan. Kita menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Abraham berpikir seperti itu. Dan dia belajar bahwa Allah itu adil. Dia belajar bahwa Allah itu akan menghukum orang-orang yang berdosa. Dia tahu itu, bahwa dosa pasti dihukum oleh Tuhan. Dia belajar itu. Allah menyatakan keadilannya. Jadi doa bukan alat untuk mengubah kita, mengubah Allah, bukan. Doa adalah alat untuk mengubah kita. Waktu saudara datang kepada Tuhan, saudara yang dirubah oleh Tuhan. Contoh saudara, Tuhan, bagaimana ini? Bisnisku lagi kacau, proyekku tidak jalan. Sementara kebutuhan hidup meningkat. Waktu saudara berdoa begitu, Tuhan ngomong, ingatlah, jangan kamu khawatir akan apapun juga. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kita diubah untuk tidak khawatir. Bukan Tuhannya mengabulkan permohonan kita supaya melalui bisnis yang lancar, uang yang banyak, kita tidak khawatir. Tapi Tuhan mengubah kita. Berapapun uang yang ada padamu, hancur atau tidak hancur bisnismu, kamu tetap happy dan berbahagia bersama dengan Tuhan. Kamu tidak khawatir. Itu yang Tuhan ingin ubah kita, yang Dia ingin ubah. Saudara berdoa, Tuhan kayaknya dia cantik deh, dia ganteng deh, aku suka dengan dia, aku jatuh cinta nih sama dia. Lalu saudara ingat firman Tuhan, jangan menjadi pasangan yang tidak seiman. Mindset kita yang diubah oleh Tuhan. Mindset kita yang diubah oleh Tuhan, bukannya Tuhan. Kita harus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Doanya seperti itu. Abraham tidak mengubah Allah, tapi dengan doa itu Abrahamlah yang berubah. Saudara lihat kembali, lihat Yunus, diutus Tuhan pergi ke Niniwe, kota yang jahat itu. Yunus segan, itu jahat, harus dihukum. Beda sama Sodom. Kalau dia belajar dari Sodom, Tuhan kayak Sodom tuh loh, hancurin aja, hancurin aja. Tapi di sisi lain, kisah Yunus bukanlah kisah hanya tentang kasih Allah kepada bangsa lain. Tapi kisah Yunus adalah kasih di mana Tuhan mengubah Yunus. Yunus, engkau harus belajar mengasihi orang lain. Yunus berubah. Harusnya seperti itu. Dia masuk perut ikan bukan hanya karena dia tidak taat kepada Tuhan, bukan karena dia benci Niniwe, tapi hatinya memang sudah nggak mengasihi bangsa lain. Yunus diubah. Ini mindset kita terhadap doa. Jangan datang kepada Tuhan lalu berani, Tuhan, ini, amin. Datanglah dengan kerendahan hati. Sebenarnya nggak layak kita datang kepada Dia. Siapa kita? Kata pemazmur, seperti butiran debu. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Siapakah aku ini sehingga Engkau mengingatnya? Tapi kita berani, Tuhan, ini. Datang kepada Tuhan. Tuhan, apa rencanamu? Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau? Selaraskan apa yang menjadi keinginan saudara. Mengenai doa syafaat, saudara. Ini doa syafaat ini. Kita itu tidak punya, kalau kita pikir, apa untungnya mendoakan orang lain? Apa untungnya? Nggak ada untung. Aku doa kebutuhanku sendiri banyak, ngapain aku doain orang lain? Tapi Tuhan mengajar kepada kita untuk memikirkan orang lain akan kebutuhan-kebutuhan mereka, akan pergumulan-pergumulan mereka, sehingga saudara berdoa untuk dia. Mulailah belajar mendoakan orang lain. Saya waktu menyiapkan ini, saya ingat ada kartu pokok doa. Mana masih ada nggak di depan itu?
Saudara, ingat nggak saudara berpuasa hari apa dan mendoakannya kapan? Mulai ambil itu dan mulai doakan. Itu bukan buat saudara. Jangan egois. Aku mendoakan punyaku sendiri. Begitu saudara mengambil itu dan mendoakan, yang mendoakan saudara banyak. Kalau saya tidak cerita kepada orang lain, saya tidak mau didoakan oleh orang lain, saudara berdoa sendiri. Tapi begitu semua saling mendoakan satu sama lain, semua pasti akan banyak yang mendoakan. Mindset kita terhadap doa mulai berubah. Mulai datang kepada Tuhan dengan ketertundukan. Dan diam. Jadi begini sudah, diam. Tuhan mau apa sih? Nggak ngomong-ngomong apa-apa, Tuhan mau apa sih? Kemudian ayat-ayat firman Tuhan muncul dalam pikiran kita. Di-retrieve kembali, diingat kembali. Diam. Lalu sudah seperti itu, saudara berdoa untuk itu. Walaupun saudara berdoa untuk kebutuhan saudara sendiri. Waktu saudara berdoa untuk kebutuhan sendiri, saudara juga diubah. Karena saudara tidak khawatir lagi, karena sudah menyampaikan semua permohonan kepada Tuhan. Nanti pulang, saudara, mulai malam, mulailah mendoakan satu sama lain. Jangan mendoakan diri sendiri. Mindset kita terhadap doa harus berubah. Mari kita berdoa, saudara.